Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. Pak Guru. sehat, disehat-sehatin aja. Disehat-sehatin aja ya. Ya, nikmat ini ya kita Dinikmatin. yang tahu, ya kita yang rasakan, kita yang bisa syukuri. Karena itu mari kita senantiasa membangun optimisme, ya, tidak berputus asa dari rahmat Allah, mensyukuri seluruh nikmat yang diberikan, serta ketika ada ujian, mudah-mudahan kita punya kesabaran untuk bisa menjalankannya secara baik, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, Amin. pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu setelah pada pekan lalu tidak bisa karena terlambat ini karena ada kecelakaan di udara, nabrak nabrak awan, awan diam-diam Ini kita. dong, jadi ini dong strongman dong Pak, Iya. Superman. Ya, pesawatnya yang strong. Alhamdulillah, selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa senantiasa kita sampaikan supaya kembali kepada kita menjadi rahmat yang terwarnai oleh rahmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih di Tanmiyatul Mufradat ya ibu-ibu sekalian. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas beberapa kata pokok yang berkaitan dengan pelajaran 25 dengan judul Al-Qur'anul Karim. Itu ya, tema itu kita sampaikan kembali ibu-ibu sekalian. Tema Al-Qur'anul Karim adalah tema yang berkaitan erat dengan bahasa Arab Qur'ani dalam corak wacana keislaman tingkat awal. Ya, wacana keislaman tingkat awal. Kemudian pelajaran 25 sebagai kelanjutan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya ini akan lebih banyak, kita akan lebih banyak lagi berinteraksi dengan ayat-ayat Qur'ani. Kita dari segi kaidah akan lebih mendalami lagi. Kita akan lebih mendalami lagi Suaranya hilang. bentuk 4. Ya, bentuk 4. Suaranya hilang-hilang. Ya, kita akan mendalami bentuk 4 dalam bahasa Arab yang kita kenali dengan bentuk sifat. Pada dua pelajaran sebelumnya, pelajaran 23, ya, pelajaran 23 dan 24, kita juga sudah membahas dua bentuk sifat lain, ya, dua bentuk sifat utama yang dikenal dengan apa? Istilahnya dalam bahasa Arab, bentuk sifat di 23 dan 24. Isim Fa'il, fa'il sama maf'ul. Iya, isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ibu-ibu sekalian dengan Tanmiyatul Mufradat pada pelajaran ke-25. Untuk itu mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah lengkap ini pasukan juangnya. Ada Bu Sri Lestari yang selalu setia hati. Ada Bu Dian yang penuh semangat dan pengertian, ada Bu Eti yang baik hati, ada Bu Yuni yang selalu setia
mendampingi, ada Bu Mute yang bersama dengan kita dalam berbagai macam kondisi yang dihadapi. Ya, dan ada Bu Ratna yang penuh semangat menebarkan kebaikan dan semangat kepada teman-teman yang lain. Semangat juang. Ya. Baik, alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, apa ini ya Tanmiyatul Mufradat kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ini kallama yukallimu, takallama yatakallamu, yang merupakan kata berkembang dari ungkapan kalamullah. Sekarang ini kata ini juga berkembang ya, berkembang merupakan kata pokok ibu-ibu sekalian dari pelajaran kita sebelumnya. Yaitu kata apa? Kata bayinah. Kata bayinah jamaknya bayinat. Ada bayinah, ada bayinat. Oke. Baik ibu-ibu sekalian, coba kalau lihat dari ini, kalau lihat dari artinya, apa artinya bayinah yang kalau dalam bentuk jamaknya yaitu bayinat. Bayinat ini kita kenal dengan jamak apa ibu-ibu sekalian? Jamak taksir. Iya, kalau yang lain? Jamak taksir. Iya, bagus. Kalau yang lain, bayinat ini kita kenal dengan jamak apa? Mu'annas salim. Iya, bagus. Yang lain? Satu lagi, ini Mu'annas salim. jangan-jangan ini yang satu lagi apa ya? Ini namanya jamak apa, ibu-ibu sekalian? Mu'annas salim. Bayinat mu'annas salim. Iya, bagus. Yang lain? Taksir. Iya, baik. Sudah. Jadi berkutat di antara jamak yang kita kenal, ini ada yang memahami bahwa ini adalah jamak taksir, kemudian yang kedua ini adalah jamak mu'annas salim. Yang menduga ini jamak taksir, apa yang diingat dari itu pengertian jamak taksir? Hilang suaranya. Saya gambarnya juga hilang ya, Bu ya. Apa yang diingat tentang jamak taksir? Bu Ratna hilang, Pak Guru hilang suara. Cuma gambar doang. Di mute tuh Pak Guru. Aku gambarnya nggak ada juga. Mana gambarku hilangnya? Mungkin sinyalnya kali, Bu. Apa yang diingat tentang jamak taksir? Jamak yang tidak beraturan. Bukan manusia. Tidak beraturan kalau Iya, oke, bagus ya. Ya, ada yang mengingat bahwa jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Baik, ini kayak rumah kita nih. Kalau habis anak-anak main, rumahnya jadi jamak taksir. Enggak beraturan bentuknya. Berantakan. Berantakan gitu ya. Apa namanya, mainannya di mana gitu ya. Kursinya di mana. Pokoknya itu namanya jamak taksir ya, bayangin tuh. Baik. Baik, itu ya yang mengatakan bayinat adalah jamak taksir, menjelaskan bahwa jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan. Baik, kita lanjut berikutnya. Yang menduga ini adalah jamak mu'annas salim. Apa ilmunya? Apa ilmunya tentang jamak mu'annas salim? Yang tadi menduga bahwa bayinat jamak mu'annas Kan salim. ada Apa ilmunya? tak marbutonya kan pada bayinat ada tak marbutonya, Pak. Oke, bagus Bu Sri. Mengingat bahwa jamak mu'annas salim ada tak marbutohnya. Yang lain, monggo. Apa yang diingat? Jamak mu'annas salim, apa yang diingat? Di belakangnya ada alif ta. Ada alif ta. Oke, baik. Ada alif ta. Baik, kita lanjut ya. Ini tadi ada yang mengatakan ini adalah jamak taksir. Mengapa disebut jamak taksir? Tadi katanya karena tidak beraturan. Nah, kemudian ada yang mengatakan ini adalah jamak mu'annas salim. Yang mengatakan bayinat adalah jamak mu'annas salim, ada dua yang teringat. Yang pertama, Bu Sri tadi mengatakan jamak mu'annas salim ada tak marbutoh ya. Ada
tak marbutoh. Ya, kalau ditulis dalam Arabnya jadinya begini. Inilah yang diingat dengan kuat oleh Bu Sri Lestari bahwa jamak muannats salim ada tak marbutoh. Kemudian tadi ada juga yang mengatakan bahwa jamak muannats salim itu yang teringat ada alif dan ta. Oke, monggo. Sekarang di antara ibu-ibu sekalian dengan 3 ragam pemahaman tersebut, mana yang bisa kita lihat dengan jelas di situ, di bayinat? Apakah dia ada alif taknya? Apakah ada tak marbutohnya? Atau bayinat itu tidak beraturan? Peraturan. Ada alif. Nggak ada Ya alif. beraturan Pak Guru. Zamannya. Peraturan Pak Guru. Ya, Ada ada alif yang tak, Pak. Ada mengatakan alif tak. beraturan, ada yang mengatakan tidak beraturan ya. Ya, jadi kalau menurut Bu Yuni ini tidak beraturan ya Bu ya. Iya. Iya. Kalau yang beraturan itu bagaimana tandanya Bu Yuni? Ada ciri khasnya gitu Pak Guru. Ya, Ada bagus ya. Kalau beraturan itu ada ciri khasnya. Apa yang Ibu ingat ciri khasnya kalau dia jamak muannats salim? ada tamar butoh. Kalau tidak adanya ini jamak muzakkar salim. Iya, oke bagus. Nah, baik Ibu-ibu sekalian, untuk memudahkan kita menyesuaikan antara apa yang kita ingat dengan apa yang sudah kita pelajari, oke, coba dicek bukunya ya. Coba dicek bukunya. Pada pelajaran berapakah kita pernah belajar tentang jenis-jenis jamak? Oke, dicek ya Ibu-Bapak sekalian. Ibu-ibu sekalian. Nah, tadi sudah ya, sudah kita mengulang ilmu di masa lalu. Kalau kita pakai ilmu yang sudah kita pelajari di kelas kita, maka bayinat ini termasuk ke dalam jamak apa ibu-ibu sekalian? Muannats salim, Pak. Muannats Ya, salim. kan keren kan? Kalau ilmu kita sama, kita jadi kompak. Ini jamak muannats salim. Oke, apa penanda dia jamak muannats salim? Ada alif tak. Oke, cepat nih. Berarti ini dia. Ini jamak muannats salim penanda alif ta. Jamak muannats salim bukan tandanya tak marbuto. Ini jamak muannats salim karena sudah masuk kategori jamak muannats salim yang ditandai dengan alif ta, berarti dia bukan jamak taksir. Oke. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian, kecuali kalau ada pertanyaan, boleh itu yang menjadi dasar diskusi kita terlebih dahulu. Ya, ada? Tidak ada Pak Guru. Oke, baik. Baik, kita lihat ya ibu-ibu sekalian bahwa bayinah ini jamaknya bayinat. Coba ibu-ibu sekalian amati maknanya. Apa maknanya? Penjelasan. Terus? yang jelas. Bukti yang jelas. yang Ya, jelas. baik. Ini coba ibu-ibu rasakan ya. Kalau dia dimaknai penjelasan, ya. Kalau dimaknai penjelasan, ini kira-kira bentuk berapa ini bayinah ini? Bentuk 3, Pak. 3. Iya, oke bagus ya. Ya, kalau begitu itu berarti dia penjelasan ya, karena ada ini seperti apa yang kita kenal bentuk 3 itu apa? Masdar. Masdar. Iya, Masdar. masdar. Oke. Kita lanjut berikutnya. Kita lanjut berikutnya. Kata bayinah dan bayinat ini, ya, kata bayinah dan bayinat ini, itu seakar dengan kata bayan. Ya, seakar dengan kata bayan. Akar kata berapa huruf dalam bahasa Arab? 3. 3. Ini kira-kira apa? Ya, apa 3 huruf tersebut? Ba, Ya. Ya. Iya, ada ba, ada ya, udah 2 terdengar. Apa lagi? Satu lagi. Nun, Pak. Nun. Nun, ya, ada ba, Bayan. ada ya, ada nun. Itulah yang tadi yang bermakna. Apa jadinya makna dasarnya kalau begitu? Jelas. Iya. Jelas. Baik. Kita lanjut berikutnya dengan memperhatikan contoh. Ya.
Kita lanjut berikutnya dengan memperhatikan contoh. Contoh ini diambil dari surah Ali Imran ayat 138. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza Ada bayanul bayanun linnasi nasi wa wa hudan hudan wa mau'izatul lil lil muttaqin. muttaqin. Hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Iya. Silakan ibu-ibu sekalian, ada kata ungkapan yang belum terpahami dari contoh tersebut? Aku kok di layar nggak ada tulisannya aku ya. Izo. Mau izotun. Iya. Nih, kita sering ini ya, mungkin Izot. sering ya. Di beberapa kesempatan itu ada acara ya. Acara berikutnya adalah mau'izoh hasanah. Nasihat. Mm-mm. Nasihat kan? Nah, bagus itu ya. Mau'izoh ya, Kebaikan. tuh. Mau'izoh hasanah, yaitu nasihat-nasihat yang bisa menggugah ya, yang bisa membangkitkan kesadaran kita, itu mau'izoh. Itu mau'izoh. Oke, ada lagi yang lain? Nah, berarti ini penjelasan kepada manusia yang diturunkan berupa nasihat-nasihat. Ada pertanyaan yang lain ibu-ibu sekalian, atau hanya itu satu kata tadi yang menjadi pertanyaan karena memang ini baru muncul ini di pelajaran kita? Tidak ada ya? Tidak ada. Mutakin. Takwa. Ayo ibu sekalian, supaya kita melangkah dengan kemantapan hati yang sama, kita tuntaskan dulu keraguan, ketidaktahuan, atau kebimbangan. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita ingin ya meminta kehadiran suara Bu Eti yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau bisa hadir bersama menemani kita belajar. Apa yang Ibu pahami dari ayat tersebut, Bu Eti? Ini ada penjelasan bagi manusia dan petunjuk dan mau'izatun dan petunjuk dan mau bagi orang-orang yang mau'izatun apa ya Pak, lupa. Hebat Ibu mah, dalam tempo sesingkat-singkatnya udah bisa dilupakan. Ini Ibu punya syarat kuat untuk bisa bahagia karena bisa lupa secepat itu. Yang lain siapa? Nasihat Pak Guru. Nasihat. Ya, Nasihat. silakan yang lain. Apa yang terpahami? Ini penjelasan bagi manusia dan petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Bu Dian, berasa itu enggak? Berasa berulang-ulang enggak dan-dannya, Bu? Ya, ini soalnya di sini ya. Petunjuk dan nasihat bagi orang bertakwa. Caranya Ibu kerasan berasa dikit. ada dan-dannya gitu? Enggak, harus dihilangkan. Bagaimana Orang ide yang- Ibu menghilangkannya, bagaimana jadinya? Petunjuk bagi manusia, petunjuk dan nasihat bagi orang-orang bertakwa. Kalau bayanun sudah Ibu ungkapkan, bayanun. Sudah tadi. Iya, coba bagaimana jadinya, coba. Ini penjelasan atau penjelasan bagi manusia, petunjuk dan nasihat bagi orang-orang bertakwa. Iya. Jadi ini
Ibu tidak memunculkan dan ya untuk wahudan ya. Iya, udan. Iya. Apa pertimbangannya? Tidak memunculkan dan untuk ungkapan wahudan. Jadi cukup satu dinas udan. Penegasan. Pakai penegasan. Kalau yang Penegak- Dian ingat ya, biasanya kita tidak memaknai wa dengan kata dan biasanya kapan, Bu? Serta. Biasanya kalau dua diiniin memang pakai penegasan. Yang Kalau Ibu dua maksud yang penegasan yang mana, Ibu? Ini ada wa dua kali. Memang harusnya pakai penegasan. Ibu merasa wa itu bagian dari penegasan, begitu maksudnya? Tapi kayaknya ganjil ya, nggak enak juga. Iya, itu kalau ganjil di Ramadan bagus. Itu biasanya Lailatul Qadar itu turun di malam ganjil. Oke. Bagus. Silakan yang lain. Ada ide bagaimana idenya? Oke, baik. Kalau tidak ada kita lanjut berikutnya. Ya, terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Eti yang mau berbagi pemahamannya. Baik, kita lanjutkan Ibu-ibu sekalian. Itu tadi contoh penggunaan kata bayan. Ya. Itu salah satu usaha kita supaya tidak berulang dandannya. Di antaranya dalam bahasa Indonesia kita punya kata serta. Nah, gitu. Ya, yang bisa bermakna semakna dengan dan, Sama ya, ya, semakna ya. semakna dengan Iya. dan, sehingga kita bisa menggunakan, ya, mengganti dan itu menggantikan dan, katanya apa? Serta. Nah, penggantinya serta. Kurang Tinggal lihat kreatif Pak cocoknya, gitu ya. Guru. Nah, baik, Ibu-ibu sekalian, kita lanjut berikutnya. Kata yang kita punya adalah risalah Muhammad. Nih, risalah Muhammad. Nah, bahkan ini sudah menjadi salah satu ya. Bahkan ini telah menjadi salah satu bahasa dalam kata, maksud saya, mohon maaf. Indonesia. Salah satu kata dalam bahasa Indonesia. Serapan ya, sudah jadi Ya, serapan. ada yang di serapan walaupun jarang kita dengar ya. Itu. Tuh. Lagu itu ada lagunya siapa tuh? Risalah telah ku terima. Risalahmu. Telah ku terima suratmu yang Bukan ya. Bukan ternyata ya. Saya yang maksain itu. Saya ingatnya kirain bilangnya risalah ya. Itu. Ada risalah pengadilan. Gitu ya. Ada risalah yang lalu. pengadilan. Baik, kita kembali ya. Risalah ini kata seakar dengan Rasul. Rasul sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, ya, Rasul, risalah. Tiga pokoknya kira-kira apa, Ibu-ibu? Roksin lah. Iya. Ada ro, sin, dan lam. Ada ro, sin, dan lam. Ini sudah pernah kita bahas dulu ya kata ini ya. Di mana pelajaran kita ya? Itu pada waktu kita belajar arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu kita pernah ya di buku 1 ya, kita pernah belajar arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Risalah itu bisa bermakna kerasulan. Kalau maknanya, karakter maknanya kerasulan, kira-kira risalah ini bentuk berapa kira-kira? Risa. Rasulan. Master ya. Master ya. Ya, bagus ya. Kerasulan ya. Kerasulan bisa juga bermakna tugas, bisa juga bermakna surat. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tugas itu apa? Bahasa lainnya tugas. Kerjaan. Oke, Kewajiban. apalagi? Kewajiban. Terus Perintah. apalagi? Kewajiban. Pak Guru. Apalagi? Perintah enggak ya.
Apa, Guru? Oke. Perintah Kalau Allah. ibu-ibu merasa ini nggak, kalau misi bisa nggak berasa itu Bisa, bermakna tugas? bisa Pak. Bisa ya? Ya, Ini berat. Ke misi, misi gitu. menjadi misi, Kalau tugas yang tidak Misi. mungkin dilaksanakan, misi dibikin negara. menjadi judul film, Mission Impossible. Ya, Impossible. Bapak Mission Impossible aja. Udah berapa tuh? Jadi inget masa lalu dah. Impossible tapi bisa juga dilaksanakan. Tahun 70-an itu mah. Sekarang juga ada, masih di itu lagi. Seperti Impossible. 007. Iya. Nomor berapa? James Bond. Ya, itu kata risalah, ya, kerasulan, tugas atau surat. Kita lihat contoh dalam kalimat ini, ungkapan sehari-hari ya, bukan diambil dari ayat seperti contoh sebelumnya, ya, bukan dari hadis, bukan dari doa, tapi ini ungkapan sehari-hari. Kita baca apa contohnya? Hal araftum risalatal masjid. Hal araftum risalatal masjid. Ini ada kata atau ungkapan yang belum terpahami dari contoh tersebut. Sudah. Oke, baik. Ada yang mau berbagi pemahamannya? Saya coba ya, Pak Guru. Silakan, Bu Ratna, silakan. Apakah kalian mengetahui fungsi masjid atau misi masjid, tugas masjid? Apakah kalian mengetahui tugas masjid? Tadi Ibu ingin mengatakan fungsi ya? Ya, fungsi kayaknya enak ya, Pak. Enak, ya, bagus tuh, bagus tuh. Bagus. Saya setuju itu. Kalau di risalah masjid itu bisa berarti fungsi masjid gitu. Fungsi. Oke. Yang lain ada yang mau berbagi? Oke, nggak apa-apa. Mungkin ini menunggu bulan Ramadan. Kalau Ramadan berbagi kan, itu katanya pahalanya berlipat ganda. Kalau sekarang mentar dulu. Tunggu aja 3 hari, baru dibagi. Sekarang ditimpun dulu. Sehingga ibu-ibu masih itu menyimpan ya. Di kempet ya. Apa itu sih kalau ditaruh tuh? Kalau mainan tuh disembunyikan di apa itu? Biar awet kan Pak. Kempit ya. Biar awet kan Pak. Iya, biar awet dikempit gitu. Ya, tapi ya terima kasih Bu Ratna telah mau berbagi, ini sifat mulia, dan saya dapat bocoran juga dalam waktu dekat sepertinya Bu Ratna akan membagi kebahagiaan untuk kita-kita semua. Ya, Apa ditunggu. itu? Ya, nanti tanya sama Bu Yuni. Tuh. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Kita lanjut berikutnya. Ini kita pernah, ini tadi ya, kita sudah singgung ya. Di buku 1 kita pernah menemukan kata ini. Kata apa? Arsala yursilu. Kata arsala yursilu. Arsala itu bentuk berapa ibu-ibu sekalian yang terlihat? Bentuk satu. Dengan demikian, arsala itu domirnya apa? Huwa. Kemudian yursilu itu bentuk apa? Bentuk 2. Untuk mudori. Mudori kok jadi mandi. Mudori. Nah, oke. Domirnya apa? Bentuknya Amin. Gua. Iya, oke, Iya. baik gitu ya. Ini sudah menjadi kemajuan ini. Kemajuan ketika ibu-ibu mengatakan bahwa arsala itu domirnya huwa, tidak mengatakan bahwa arsala itu domirnya ana. Mengapa arsala? Kira-kira apa penjelasannya? Apa penjelasan bahwa arsala bukan domirnya ana walaupun ada hamzah di depannya? Apa penjelasan? Allah ya Pak Guru. Apa penjelasan yang ibu-ibu miliki untuk mengatakan bahwa arsala itu domirnya bukan ana walaupun ada hamzah di depannya? Belakangnya fathah Pak Guru. Oke, bagus. Terus yang lain? Belakangnya harokat fathah gitu Pak Guru. Oke, bagus. Yang lain apa ilmunya? Oke, nggak apa-apa. Sama, yang lain masih menunggu Ramadan ya.
Apa ilmunya? Ini karena bukan bentuk dua, ya, bukan karena Ya. bentuk dua. Hamzah itu menjadi penanda domir ana kalau dia bentuk dua, kalau dia mudhari. Baik, kita lanjut. Perhatikan contohnya, ibu-ibu sekalian. Silakan dibaca untuk memantapkan. Arsalallahu Muhammadan Muhammadan ila ila jami'an jami'an nas. 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 Iya, oke, baik. Ada kata, ada ungkapan yang belum terpahami? Sudah Pak Guru. Nah, Iya, baik. Selain Bu Ratna, ada yang mau berbagi pemahaman? Muhammad utusan Allah Ayo coba. untuk semua orang. Ya Pak. Coba. Pak. Coba Bu Sri. Muhammad Ya, silakan. Silakan Bu Sri. utusan Allah untuk semua orang. Allah mengutus Allah Nabi mengutus Muhammad Muhammad untuk untuk semua manusia. manusia. Muhammad utusan Allah Allah Iya, mengutus bagi semua Muhammad orang. kepada Saya Pak Guru. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengutus Muhammad untuk semua manusia. Iya, bagus ya. Oke. Yang bermakna mengutus yang mana, Ibu? Arsala. Iya, bagus. Bentuk berapa tadi? Bentuk 1, Madin. Iya, bagus. Untuk Madin Allah ada makna apa biasanya yang bisa kita pahami? Makan. telah. Telah. Iya. Apa sudah dimunculkan? Belum. Belum. Kira-kira lebih baik dimunculkan apa tidak pemahaman itu? Dimunculkan Pak Guru. Iya, bagus ya. Makin bijak Ibu ya. Kita lanjut berikutnya. Kata berikut yang kita punya adalah ruh. Ya. Ruh jamaknya arwah. Ya, ada ruh jamaknya arwah. Ruh ini jamaknya arwah. Nah, kita coba nih sekarang. Apakah kita bijak ataukah kita kompak? Gitu ya. Apakah kita kompak atau tidak? Apa untuk mengetahui kekompakan kita? Arwah ini adalah jamak dari ruh ya. Ya. Ini jamak apa namanya? Taksir. Iya, bagus. Ini ruh ini kalau arwah disebut jamak, kalau ruh disebut apa? Mufrad. Iya, bagus ya. Kalau arwah jamak, ruh ini mufrad. Bagus. Kita lanjut berikutnya. Ruh ini kalau kita pakai ciri bahasa Arab yang keempat, ini masuk kategori yang mana ini? Mas. Maaf. Mas dan Pak Guru ya. Oke, bagus. Ini nih perlu teliti ini, menyimak ya, menyimak pematiknya ya. Ruh ini kalau kita pakai ciri khusus bahasa Arab yang keempat, ini masuk kategori yang mana ini? Jadi yang keempat. 3, masdar, ada sukun di tengah Pak Guru. Ya, bagus. Ya, saya ulang lagi ya. Nanti ibu-ibu sekalian cermati ya jawaban dan pemandu yang saya berikan. Ruh ini, kalau kita pakai ciri khusus bahasa Arab yang keempat, ini ruh masuk kategori yang mana? Membedakan bentuknya, membedakan bentuk. Kalau ininya, kalau di tengah ada sukun sih bentuknya masdar ya. Iya, Tapi kalau bagus. Nih, sekali lagi nih, ini terakhir kali. Kalau ada yang mau berkomentar boleh, kalau enggak, kita akan dalami tadi pernyataan tadi. Ini kalau kita pakai ciri khusus bahasa Arab yang keempat, ya, kalau kita pakai ciri khusus bahasa Arab yang keempat, ini masuk kategori yang mana ini? Membedakan bentuk. Oh iya, itu mu'annas muzakkar ya Pak Guru, ciri bahasa Arab keempat itu.
Oh iya, bagus Berarti tuh. mudzakkar dong. Saya Bagus. nggak ngebaca pertanyaannya. Ciri bahasa Arab keempat Oh, membedakan muzakkar dan muannas iya, tadi. bagus. Nah, kalau udah paham bahwa ciri khusus bahasa Arab yang keempat itu adalah dibedakan antara mudzakkar dan Suaranya hilang. muannas. Muzakkar dan muannas. Iya, Panas. maka itu maksud dari pertanyaan tadi, ruh ini masuk kategori yang mana? Ya, maka kita akan, Guru terputus-putus. ya Mudzakkar. tadi ya, kalau kita pakai ciri khusus bahasa Arab yang keempat, ya, kalau kita pakai ciri khusus bahasa Arab yang keempat, ini ruh ini masuk kategori yang mana? Artinya, kita akan menentukan, melihat pemahaman yang pernah kita miliki, ini mudzakkar ataukah muannats. Mudzakkar, Pak Guru. Muzakkar. Ya, bagus. Yang lain? Enggak apa. Cepat. Yang lain? Idem, Mbak. Iya, bagus. Yang lain? Mu'annas. Kan udah ada Oke, baik. Coba sekali lagi seperti tadi ya kita lakukan ya ibu-ibu sekalian ya. Coba kita lihat, kita review pelajaran kita di masa yang lalu. Bagaimana Bu Sri Lestari, ruh? Kalau dilihat dari ciri khusus bahasa Arab yang keempat, dia termasuk yang mana? Saya ini, Pak. Apakah tetap berpahaman bahwa dia itu mudzakkar? Kalau melihat hak itu, hak melihat ininya mu'annas ya, Pak. Iya, bagus. Apa yang Ibu lihat sehingga Ibu berkata itu mu'annas? Ada hak terakhir. Ada hak terakhir. Jadi kita punya ilmu bahwa ciri mu'annas adalah hak terakhir? Bukan, Oh, Pak bukan. Marbuto. Iya. Jebak deh. Yang kita pelajari Jebak deh adalah ya. tak marbuto, tapi Ibu lihat haknya saja. Bagus Jebak itu. deh. Jebak Bagus. deh. Oke. Baik, berikutnya Bu Dian. Bagaimana Bu Dian? Saya berpendapat masuk mu'annas, Pak Guru. Iya, bagus. Apa yang Ibu pahami sehingga ruh ini dikategorikan mu'annas? Seperti kata-kata nar, nafs, art itu masuk ke dalam kata-kata apa bentuk seperti itu. Apa itunya? Sama Kategorisasinya isim. bagaimana dia bisa kita atau dianggap sebagai mu'annas? Apa ketentuan yang apa ketentuan umum di situ sehingga dipahami itu mu'annas? Apakah dia menggunakan ketentuan umum? Masuk isim mu'annas. Oke, bagus. Terima kasih. Berikutnya, Bu Eti, bagaimana Bu Eti? Termasuk mu'annas. Iya. Bagaimana bisa dipahami itu mu'annas? Apakah dia menerapkan ketentuan umum di situ? Seperti kata Ibu tadi, Iya, seperti kata Ibu benar, tadi. ruh, alam. Jadi sama seperti Ibu tadi juga, Ibu tadi tidak menjawab pertanyaan saya, apakah dia menggunakan ketentuan umum atau tidak. Ya, Bu Yuni, bagaimana Bu Yuni? Apakah dia mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas Pak Guru itu seperti Iya, itu. mu'annas. Iya. Baik. Apakah dia menerapkan ketentuan umum?
Tidak, dia berbeda Iya, seperti contoh baik. yang disebut Budian Iya, tadi. dia tidak menerapkan Menggunakan ketentuan umum. Ketentuan umum sebuah kata disebut mu'annas, kategorinya bagaimana? Ada ciri tamar butohnya Iya. dan nama perempuan. Apakah hanya tak marbutoh yang menjadi penentu sebuah kata itu mu'annas dalam kategori ketentuan umum? Nama perempuan juga bisa, Pak Guru. Nama perempuan ya, nama perempuan walaupun dia tidak menggunakan tak marbutoh, dia tetap dianggap mu'annas ya, mu'annas. dia mu'annas. Oke, apalagi? Ya, kata benda yang diakhiri dengan tamar buto, kata masdar yang diakhiri kata tamar buta itu mu'annas, Pak Guru. Iya, oke bagus, iya. Oke, jadi ini bukan ketentuan umum ya, tapi ini khusus. Ya. Berikutnya, Bu Ratna bagaimana, Bu Ratna? Ruh, arwah itu mu'annas Pak Guru, tetapi dia tidak mempunyai ciri khusus pada umumnya yang Iya. terdapat pada mu'annas. Iya, oke baik. Itu ya ibu-ibu sekalian. Ruh ini masuk kategori mu'annas. Ketentuannya ketentuan khusus. Nah, karena ketentuannya khusus, ibu-ibu sekalian, ini yang kita akan tambahkan ilmunya sekarang. Untuk kata-kata semacam itu, kadang-kadang dia dianggap mudzakkar juga, gitu. Iya. Dia dianggap mudzakkar juga. Nah, apa contohnya? Lihat contoh berikutnya. Jibril alaihi salam disebut juga dengan Ruhul Amin. Ar-Ruh Ruhul Amin. Al-Amin. Tuh. Apa yang saya maksud tadi, kadang-kadang dia diposisikan atau dianggap mudzakkar juga. Dia kan tidak mengatakan Ar-Ruh Al-Aminah. Iya, iya Pak Guru. Iya Pak Guru. Ya, tidak mengatakan Ar-Ruh Al-Aminah. Nah, ini artinya ruh ini secara umum dia dianggap mu'annas, tapi dalam konteks tertentu nanti dia bisa juga dianggap mudzakkar. Muzakkar. Nah, tapi bagi kita itu bagus, bagi kita tadi sudah menyadari bahwa yang mu'annas itu tidak serta-merta harus ada tak marbutohnya. Iya Pak Guru. Iya. Ya. Tuh. Kalau tadi kita kan waktu kita konfirmasi ruh ini mudzakkar atau mu'annas, mudzakkar. Itu artinya ibu-ibu masih pakai ilmu lama. Ilmu lama, ilmu sebelum pelajaran 17. Pokoknya kalau ada tak marbutoh baru mu'annas. Ternyata Mu'annas. tidak semua demikian. Ya. Oke, baik kita langsung. Mari kita baca contohnya ibu-ibu sekalian ya. Kita baca contohnya ibu-ibu sekalian untuk kata ruh ini. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Kita baca mari. Wa Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Baik. Silakan ibu-ibu sekalian, kalau ada kata, ada ungkapan yang belum terpahami, silakan. Sudah Pak Guru. Sudah Pak Iya. Guru. Baik. Silakan. Ini siapa yang ingin berbagi pemahaman? Saya Pak Guru. Oke, silakan Bu Ratna. Dia bertanya kepadamu tentang ruh. Kamu jawab, ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan sedikit ilmu tentang kecuali sedikit. Sudah? Sudah Pak Guru? Oke, baik. Nanti kalau teman-teman yang lain sudah berpendapat, saya ingin nanti kembali melanjutkan diskusi dengan Bu Ratna dengan pertanyaan dari mana Ibu memahami dia, gitu ya. Oke, siapa lagi selain Bu Ratna yang ingin berbagi pemahaman?
Saya coba Pak Guru. Ya, silakan. Dia bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan bahwa ruh min amri Rabbi, perintah dari Tuhanku, dan apa yang utitum, apa yang diperintah padamu dari ilmu, kecuali hanya sedikit. Oke, baik. Bagaimana dengan sahabat Qurani kita, Bu Yuni, apa ingin berbagi atau mau disimpan sendiri ilmunya, Ibu? Belum Pak Guru, skip dulu. Iya, masih disimpan ya. Nanti kalau udah banyak mungkin akan dibagi dengan kita ya. Nanti kalau diamplopin juga nggak apa-apa, Bu. Kalau nggak ingin diomongin, takut ketahuan oleh orang lain, diamplopin juga nggak apa-apa, Bu. Ya. Berikutnya, Bu Sri Lestari, silakan. Mau diamplopin? Belum, Pak. Belum. Belum Oke. diamplopin dulu aja, Pak. Kalau Ibu belum, yang Ibu belum pahami yang mana itu, Bu Sri, Bu Yuni? Apa belum Oh, mau, ya. apa belum paham Ibu berdua ini? Saya masih ragu di itu Pak Guru ya. Enggak apa-apa. Oh, Oke, yes. saya ingin Oh, yes. dengarkan keraguan Bu Yuni, silakan. Itu saya belum apa? Tadinya saya mau bertanya tuh wayas alunaka. Ya, kalau Yes, bertanya kan alunaka. tadi sudah ya diberi kesempatan ibu-ibu sekalian ya supaya kita tidak supaya lancar komunikasi kita. Mohon bertanyalah ketika kami memberikan ibu-ibu sekalian kesempatan untuk bertanya gitu ya. Nih, kalau ibu-ibu bertanya ketika tiba masanya untuk berbagi pemahaman, itu seperti saya sedang belajar bersama politikus. Ya, jadi waktu kita jadi apa namanya yang mestinya kita udah saatnya kita berbagi, baru kita minta dibagi. Kalau Bu Sri Lestari, apakah ada yang belum Ibu pahami atau apa ini? Apa belum ingin berbagi? Minggu depan aja, Pak. Ya, baik, silakan ya. Minggu depan beliau tahu karena minggu depan sudah Ramadan, kita tidak belajar di malam hari, jadi beliau bilang minggu depan. Bu Eti, silakan Bu Eti, apa yang bisa dibagi? Belajarnya sih Bu Yuni. Gitu lagi. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Ada satu pertanyaan yang saya akan ajukan kepada dua orang. Kemudian ada satu pertanyaan yang pertanyaan kedua ini akan berbeda ini kepada dua orang. Siapa dua orang itu? Bu Ratna dengan Bu Dian. Jadi pertanyaan yang sama adalah dari mana Ibu Ratna berpahaman sama dengan Bu Dian juga bahwa dia bertanya kepadamu tentang ruh, dianya dari mana? Gitu ya. Oh, Pak Itu Guru. pertanyaan pertamanya. Sabar ya, kita berbagi kesempatan ya, buat nanti saya kemarin udah nabrak awan, sekarang nabrak Ibu juga suaranya. Berbagi ya, biar aman. Yang kedua, tadi Bu Ratna mengatakan tidak diberikan. Tapi kalau Bu Dian mengatakan apa diberikan. Nah, gitu ya. Jadi beda itu. Maka pertanyaannya adalah kepada Bu Dian, ya, kira-kira ini kan berbeda itu. Bu Ratna memahami tidaknya dari mana, sedangkan Bu Dian memahami tidaknya dari mana. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita memahami bahwa kata tersebut cocok dipahami tidak atau lebih cocok dipahami apa? Monggo, siapa yang ingin memberikan klarifikasi terlebih dahulu, apa Bu Dian, apa Bu Dewi, Dewi Ratna? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Wayas alunaka itu bukan dia, mereka Pak Guru. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jadi saya itu ya Pak Guru ya. Mereka bertanya kepadamu.
Saya apa, Ibu? Mm-mm. Salat. Diralat, Diralat. Mereka. Apa yang diralat? dia diganti mereka. Dia diganti mereka. Apa pertimbangan dia perlu dirarat menjadi mereka, Ibu? Ada Itu wawunan. Ada ada naknya, wa yas'alunaka jamak. jamak. Apa penanda yang membantu Ibu untuk mengenali bahwa itu untuk jamak? Wow. Wow. Wow, Pak Guru. Ya. Lalu Apakah tadi di awal perjumpaan wawunya tidak terlihat atau wawunya tidak terperhatikan? terlihat cuma Dari iya. Oh, iya bagus ya. Tuh, terlihat tapi belum dianggap itu sebagai pertimbangan tepat. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ratna. Pertanyaan yang sama juga kami ajukan kepada Bu Dian. Apa, Bu, pertimbangannya untuk memahami bahwa di situ dia yang bertanya? Ya, salah Pak Guru. Iya, saya pikir ini karena mudori, jadi iya-nya itu dia. Ternyata karena ada wawu, berarti mereka wawu. Nah, Apakah ia itu menandakan dia sebuah kesalahan, Ibu? Katakanlah. iya dia sih Tidak. ya, Apakah berilmu bahwa ia dimudori menandakan dia itu sebuah kesalahan, Ibu? tidak. Tidak. Kalau begitu Ibu tidak salah kalau begitu. Itu. Lalu apa yang tidak pas dari pemahaman Ibu? Ada wawunya, Termasuk. ada wawunya menunjukkan jamak. Jadi Iya, ada wawunya menunjukkan jamak. Jadi ada istilah jamak dalam fi'il mudhari, begitu Ibu? wawu nun. Jadi Ibu menganggap bahwa isim dan fi'il itu sama dalam hal jamak. Ini kan apa namanya? Ini kan fiil. Iya. Fiilnya Kalau tadi kan kita nun waktu bicara, ya, mohon izin ya, kalau tadi kan kita bicara tentang mufrad jamak itu kan di isimnya. Ya enggak sih? Iya. Yang tadi? Lah, tadi kan ilmu kita bahwa jamak muzakkar salim itu ya di akhirnya ada wawun nun atau ya nun. Jamak muannas salim itu akhirnya ada alif ta. Itu kan di isim. Ya di jamak. Ya. Ya. Lalu apakah di fiil juga begitu ilmunya, Ibu? Kamu diberi Ya. kamu diberi ilmu hanya sedikit. Oke, terakhir kali ya. Di- Setelah ini, mohon maaf, setelah ini kita tidak lanjutkan itu pertanyaannya, tapi ini sebagai pemungkas. Apakah Ibu berpahaman bahwa wawun nun di fi'il mudhari itu penanda jamak? Kamu Iya juga sih Pak Guru. Oke, bagus. Terima kasih Di ya. pengetahuan saya ada jamak juga wawu. Nah, kalau begitu ya, kalau begitu, apakah kita bisa berkata, kalian bertanya, boleh kita berkata begitu? enggak. Biar Bu Boleh. Dian dulu ya, Bu Ratna ya, biar saya bisa memahami ya. Apakah kita bisa berkata, kalian bertanya? Kalau begitu, Bu Dian. Bisa dong. Bisa, Kalian ya. bertanya berarti bisa. Bagus ya. Bisa juga kita berkata, kalian bertanya. Kalian kalau dalam bahasa Arabnya apa, Ibu? Antum. Ya, bagus ya. Oke, antum ya. Antum kalau di mudhari, apa penandanya, Bu Dian? Wawu. Apa, Bu? Antum kalau di mudhari penandanya apa?
kum ya. Kum Iya, bagus. belakangnya. Baik, ibu-ibu sekalian, apa ada yang menyimpan jawaban untuk pertanyaan tadi? Antum di mudhari penandanya apa? Apakah sama dengan yang diingat oleh Budian bahwa penanda antum di mudhari adalah kum? Enggak Pak Guru. Ya, baik. Coba Budian, di wayas alunaka apa ada kumnya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau begitu tidak bisa kita berkata, kalian bertanya. Walaupun kalian itu adalah jama. Kita lanjut berikutnya. Kalau ibu-ibu yang lain, apakah sama juga dengan Budian bahwa mudhari itu tanda antumnya adalah kum? Tidak sama Pak Guru. Tidak sama. Yang tidak sama, kalau bukan kum penanda antum di mudhari, tandanya apa? Kalau antum tuh tandanya tak waunun. Oke, antum itu tandanya ta, wau, nun. Oke. Apakah di situ ada ta, wau, nun, Budian, di ungkapan wayas alunaka? Nggak ada. Wawun nun ada. Bukan. Ta, wau, nun. Taknya nggak ada. Oke, berarti tidak bisa. Sama seperti tadi. Yas'alunaka ini, wau nun itu tidak serta-merta menandakan jamak. Karena ini bukan isim, ini fi'il. Wau nun itu, kalau dia berbarengan dengan ya, menjadi hum. Ya, bukan menjadi jamak, tapi menjadi hum. Hum. Ya, kalau tidak ada wau nunnya, domirnya huwa. Gitu. Oke, jadi huwa dan hum. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Tadi Budian berkata apa kalian diberi, dari mana lahir makna apa itu? Yang apa salah Pak Guru? Apa Mak yang tuh salah, bisa Ibu? juga. Tidaklah. Apakah tidaklah tadi Dari yang mana diberi datang tidaklah itu? dan tidaklah. Iya, dari mana dipahami tidaklah, pemahaman tidaklah itu datang dari mana? Apa dari ladang turun ke sawah? Apa dari pandangan turun ke bawah? Tidaklah. Antum diberi. Ininya aja kali Pak Guru, enaknya di Ya secara udah kalau bahasa. begitu. Ya udah kalau begitu Pak. Kalau soal enak Udahlah. gimana kita mau mendiskusikannya ya? Kalau soal enak mah, oke silahkan ya. Oke, kalau Bu Ratna apakah tadi pertimbangannya soal enak dan tidak enak? Ya, Iya. tidak itu Pak Guru. Bagaimana Ibu? Ma yang diartikan tidak itu. Kalian tidak gitu. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit gitu. Iya, oke. Dari mana tidaknya? Kalian tidak Mak. bertemu dengan fiil. Oke. Ada ilmu kita begitu ya. Ma bertemu fiil maknanya tidak. Ada begitu ilmu kita? Apa ya Pak Guru? Oke, bagus ya. Baik, nanti ibu-ibu sekalian, karena ini kita sudah di akhir kebersamaan, jadi kita tidak mengulang buku kita, tapi nanti di pelajaran kita yang ketiga itu, di antara yang dijelaskan bahwa ma itu memiliki beberapa makna. Di antara makna ma adalah tidak atau bukan. Apa cirinya? Manakala di dalam kalimat ada ilah. Iya. Ada apa Ibu-Bapak sekalian? Ilah. Ada ilah. Jadi ini bukan soal perasaan ya. Karena kalau kita soal perasaan susah untuk mendialogkannya ya. Kalau udah perasaan tidak enak, tugas orang lain pun seolah-olah menjadi tanggung jawab kita kalau ngomong perasaan. Sebaliknya, kalau sudah ngomong perasaan, tanggung jawab kita bisa jadi tidak kita pedulikan karena bicara soal perasaan.
merasakan. Kalau soal ilmu, itu bisa kita lihat objektivitasnya. Di antara yang pernah kita bahas bahwa ma bisa dimaknai ila, Tidak. ma dimaknai tidak atau Dengan bukan, tidak. kirinya diikuti oleh ila. Ila. Syukur-syukur kalau ibu-ibu ingat satu lagi itu penanda ma yang bermakna ila. Bukan. Ma bermakna ila artinya bukan. Dan ada juga yang terakhir ya. Ada juga terakhir di pelajaran kita yang 25. Ma bermakna tidak, cirinya apa? Nah, nanti kalau ada di antara ibu-ibu yang bisa mengungkapkan ciri yang ketiga berdasarkan pelajaran 25, itu artinya ibu-ibu punya waktu untuk membaca. Tapi kalau tidak terungkap itu memang tidak punya cukup waktu untuk membaca. Baik, apapun juga itu, terima kasih ibu-ibu sekalian telah mau berusaha. Ini sesuatu yang butuh perjuangan ya. Ibu-ibu bisa istiqomah belajar dengan cara seperti ini. Belajar di mana ibu-ibu siap berbagi, siap menerima, bukan hanya menjadi pendengar setia. Oke, kita syukuri apa yang kita bisa kaji dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih. Maaf Ya, untuk memahaminya segala alot, kesalahan Pak. dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Terima Terima kasih kasih, ya. Pak. Ya.